Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Luar biasa kabarnya. Ini kalau kita lihat tadi pengelola Bandung Zoo ini rebutan yang benar-benar menjadi concern kita adalah bagaimana nasib dari satuannya sendiri begitu ya. Dan juga karyawannya seperti apa. Karena kalau misalnya ada kedua belah pihak konflik, yang bingung nanti juga masyarakat nih mau datang tapi kok ada keributan kayak gini gitu ya. Semoga menemukan win-win solution antara berbagai pihak ya, sehingga Bandung itu bisa diaktifkan kembali, masyarakat yang berwisata di sana juga tenang. Selain itu juga ini yang menjadi perhatian Polda Jawa Barat, ternyata Satgas Pangan Jawa Barat maksud kami, ini juga sudah mengamankan 6 orang tersangka. Masih loh beras premium yang dioplos dijual dengan harga premium, ternyata standarnya tidak sesuai mutu. Ini para tersangka ini kabarnya meraup ratusan juta hingga miliaran rupiah. Nah itu dia yang dirugikan lagi-lagi siapa kalau bukan kita, masyarakat ya. Tapi kita punya banyak informasi lainnya pemirsa. Sebelumnya kita ke kabar lainnya dulu. Ada seorang oknum ibu bayangkari di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara yang dilaporkan oleh rekan bisnis produk kecantikan dengan nilai kerugian mencapai 540 juta rupiah. Jadi pemirsa, belum selesai kasus pelaporan yang dilakukan NM terhadap MA. Sejumlah personil Polres Bau-Bau ini berdatangi rumah NM yang sebelumnya dilaporkan balik MA atas dugaan pencurian barang milik MA. Ketegangan pun tak terelakkan saat keluarga NM menolak ini untuk menyerahkan barang MA yang disita sebagai bagian dalam surat perjanjian pinjaman antara NM dan juga MA. Keluarga NM yang menyebut MA tidak memiliki itikat baik untuk bertemu dan juga menyelesaikan masalah kerjasama bisnis yang diduga berujung penggelapan dan juga penipuan. Sebelumnya pemirsa, menurut NM, MA bersama suaminya yang berpangkat Aibda dan juga berdinas di salah satu polsek di Bau-Bau ini mendatangi NM untuk menawarkan bisnis penjualan produk kecantikan pada Desember 2023 lalu. Namun MM menyerahkan uang sebesar 240 juta rupiah ini sebagai modal dan dijanjikan dengan keuntungan 30 juta rupiah setiap bulannya. Setelah MA kembali meminjam uang sebesar 300 juta rupiah pada Januari 2024 yang akan dikembalikan dalam waktu 6 bulan, namun MA sempat membayar bunga pinjaman sebesar 50 juta. Belakangan, NM kesulitan menghubungi MA, baik melalui telepon maupun media sosial, bahkan rumah MA juga telah dikontrakan kepada orang lain. Jadi bisnisnya kecantikan tapi tidak cantik dalam menjalankan bisnis ya. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini Polresta Pekanbaru meringkus 3 dari 6 anggota komplotan sindikat pencurian berangkas yang beraksi di 3 lokasi wilayah kota Pekanbaru Riau. Saat penangkapan, para pelaku ini berusaha melarikan diri dan juga melawan para petugas. Jadi Anda bisa lihat pemirsa, ini dari kamera pengawas memperlihatkan pelaku pencurian berangkas beraksi. Pasca kejadian, polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan penelusuran hingga ke Sumatera Barat dan berhasil meringkus 3 pelaku yang salah satunya merupakan residivis dengan kasus yang sama. Saat ditangkap, ketiga pelaku berusaha untuk melawan petugas sehingga memberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembak ke kaki pelaku. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 26 keping emas batangan, uang tunai 36 juta rupiah, dan berangkas rusak sebagai barang buktinya. Atas perbuatan para pelaku terancam dengan hukuman 9 tahun penjara, sementara polisi masih melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya yang telah masuk dalam DPO. Kita bergeser ke kabar lainnya, pemirsa. Ini ada 6 pipa baja yang terlepas dari truk trailer yang mengangkutnya saat melintas di Jalan Layang Tol Pelabuhan Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu malam. Menimpa 4 warung makan di Pasar Cipluk yang berada di bawahnya hingga mengalami kerusakan parah dan membuat 5 orang terluka. Jadi awalnya 6 pipa baja ini jatuh setelah terlepas dari truk trailer yang mengangkutnya ketika melintas di Jalan Layang Tol Pelabuhan. Akibat kejadian itu, 5 orang yang berada di dalam warung mengalami luka-luka lantaran terkena reruntuhan material dan dibawa ke pos RW terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Salah satunya adalah Andri, seorang pedagang makanan, mengalami luka di bagian tangan dan juga kaki dan juga menimpa tempat dagangannya. Menurut keterangan supir truk trailer, pipa baja tersebut jatuh setelah rantai pengikat ini putus. Dan rencananya pipa baja berdiameter 6 dengan panjang 12 meter ini akan dibawa ke kawasan Tanjung Priuk dari Balaraja Tangerang.
Para korban dibawa ke rumah sakit terdekat lantaran rata-rata mengalami luka di bagian punggung, tangan, dan juga kaki akibat tertimpa material baja. Kasusnya juga masih ditangani oleh pihak kepolisian dari Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara. Jadi emang agak ngeri ya kalau saya juga nyetir lewat tol gitu ya, melihat truk-truk ini dengan bawaan banyak, bahkan kadang-kadang over capacity, takutnya malah menimpa orang sekitar. Nah itu dia, makanya odol tuh harus benar-benar dijaga ya, over duration, over ya, itu load, dia. ya itu dia bahaya banget ya. Oke, kita bergeser ya Zak ke informasi selanjutnya. Ini ada insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah truk tangki yang terjadi di ruas Jalan Nasional Lumajang, Jawa Timur. Ada ribuan liter solar yang tumpah akibat tangki mengalami kebocoran dan jadi rebutan warga. Arus lalu lintas juga menjadi tersendat karena kejadian ini. Untuk menghindari warga yang semakin bertambah banyak dan mengganggu arus lalu lintas, akhirnya truk tangki meninggalkan lokasi menuju SPBU terdekat dengan kondisi solar yang terus tumpah ke jalan. Tolong yang mukanya sudah masuk ke kamera, ini dengan sadar diri membayar ke SPBU sekitar gitu ya. Iya, dan lagi-lagi kami ingatkan ini jangan dicontoh ya. Jangan bukan dong. Ini kesempatan sekali untuk warga untuk mendapatkan bensin gratis ya. Masih dari Jawa Timur, pemirsa, ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor di Jalan Umum Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Seorang pelajar tewas akibat peristiwa tersebut. Peristiwa bermula saat korban yang berboncengan dengan temannya ini melaju kencang dari arah barat menuju ke arah timur di wilayah Sampang. Sesampainya di lokasi kejadian, korban berupaya mendahului kendaraan di depannya. Di waktu bersamaan, sebuah motor melaju dari arah berlawanan dan tabrakan pun terjadi. Akibat tabrakan tersebut, satu orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya mengalami luka yang cukup serius. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh Laka Lantas Polres Sampang, Madura. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada kabinetnya agar bisa mengamankan produksi sektor pangan. Hal itu menjadi kekuatan Indonesia di tengah perekonomian global. Hal tersebut menjadi salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara. Prabowo juga mengingatkan kepada para menterinya agar berhati-hati dengan adanya pemain ekonomi di dalam negeri yang hanya mencari keuntungan sendiri. Presiden memberikan apresiasi kepada kabinet atas pencapaiannya dalam sektor pangan yang sudah sesuai dengan strategi kebijakan pemerintah. Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri. Karena itu, produksi pangan bagi saya adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu, bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita. Alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang cepat dan terus terang saja, dengan transisi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan saya, kita bisa dalam posisi sekarang, produksi pangan kita bisa saya sampaikan berada dalam kondisi yang aman dan kuat. Karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain daripada kita. Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa. Bila perlu, rakyat dimiskinkan terus agar mereka bisa
mengisap kekayaan kita. Pemirsa, Menko Pangan Zulkifli Hasan menuturkan pemerintah ini akan menghapus harga eceran tertinggi untuk beras premium dan juga medium. Menteri Zulhas juga menambahkan akan menerapkan satu harga maksimal pada beras premium dan medium, namun pihaknya masih akan menghitung besaran harga beras baru tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi bersama dengan menteri terkait di kantor. Ada 15, ada 25 gitu jenisnya ya. Satu lagi jenis beras. Jadi beras itu ya beras, ada broken 15, broken 25. Terus jenis ada beras merah, ada beras ketan, ada beras padan wangi, ada beras basmati. Ah, itu jenis ya. Itu kapan Bapak mau diumumin ya Pak? Lagi dihitung ya. Yuk, makasih. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan konferensi pers terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia kuartal kedua tahun 2025. Dalam konferensi pers tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana target pertumbuhan ekonomi hingga 5,2%. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan konferensi pers terkait pertumbuhan ekonomi RI kuartal 2 tahun 2025. Dalam konferensi pers tersebut, hadir sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang sekaligus Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslari, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait. Dalam laporan tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan neraca pembayaran dan cadangan devisa Indonesia masih relatif baik. Ia juga mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mencapai angka 5% dan akan menargetkan hingga 5,2% di semester kedua tahun 2025. Mana kalau kita lihat cadangan devisa masih 152,6, kemudian juga neraca pembayaran juga masih relatif baik, kemudian ekspor dan import secara year on year neraca perdagangan selama 62 bulan juga terjaga surplus di angka 10,9 billion di Q1, dan rasio utang kita juga masih relatif terjaga di 30%. Nah, kalau kita lihat ekonomi kita masih solid, dan memang rencana kita di semester kedua kita menargetkan sasaran di 5,2% bisa dicapai. Namun apa yang diumumkan tadi pagi, alhamdulillah kita kembali ke jalur 5%. Jadi 5,12. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong ini melaporkan majelis hakim yang memberinya vonis 4 tahun 6 bulan penjara ke Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial. Jadi langkah ini diambil Tom dan kuasa hukumnya usai mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto dan bebas dari hukuman yang diputuskan 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain hakim, kuasa hukum Tom Lembong juga melaporkan auditor BPKP ke Ombudsman dan pengawas internal BPKP. Para auditor dilaporkan karena dinilai tidak profesional dalam proses pembuatan audit. Langkah ini diambil Tom Lembong sebagai bentuk evaluasi terhadap proses peradilan yang dijalaninya. Sementara itu, Mahkamah Agung memastikan sudah menerima surat pengunduran, surat pengaduan dari tim kuasa hukum Tom Lembong terhadap hakim ketua dan 2 hakim anggota. Aduan ini juga masih dipelajari oleh Ketua MA untuk menilai apakah perlu dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dalam perkara Tom Lembong.
Surat tersebut diajukan oleh tim kuasa hukum Thomas Trikase Limbong kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaki, Ketua Badan Pengawasan MARI. Atas laporan tersebut, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari surat tersebut untuk mengetahui perlu atau ada tidaknya melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dengan perkara tersebut, karena dugaan adanya perbuatan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Apakah perlu klarifikasi atau tidak? Ya kan seperti itu. Artinya kan pasti ditindaki. Pasti itu namanya laporan akan klarifikasi, akan dipanggil ya seperti itu. Pasti itu ya. Itu. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya, Jawa Timur berhasil mengungkap praktek prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam penggerebekan di sebuah kamar hotel di Jalan Kayon, Surabaya, Jawa Timur, petugas menangkap tersangka ABZ berusia 22 tahun, seorang mucikari sekaligus pacar korban. Korban berusia 16 tahun dijual pacarnya ke lelaki hidung belang dengan harga Rp300.000. Dari hasil olah TKP, petugas menemukan alat kontrasepsi. Diduga ABZ sengaja menjalin hubungan dengan korban untuk memanfaatkannya secara ekonomi. Kita bergeser ke Lampung, pemirsa. Ini tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Tengah menggerebek pelaku pencurian sepeda motor dan penadahnya di Kecamatan Selagai Lingga, Lampung. Dalam aksinya pelaku menggasak motor yang terparkir di halaman rumah dan tempat umum yang sepi. Inilah saat penangkapan pelaku yang berinisial BA ketika pelaku berada di rumahnya. Dari penangkapan ini polisi menyita barang bukti berupa 3 unit sepeda motor. Kemudian hasil pengembangan dari pelaku, petugas kembali melakukan penyergapan di wilayah Kecamatan Sendang Agung dan menangkap seorang penadah di rumahnya. Dari lokasi ini, polisi menyita barang bukti 5 unit sepeda motor yang diduga hasil curian. Kini pelaku dan barang bukti telah berada di Mapolres guna proses hukum lebih lanjut dan para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP pidana dengan tentang pencurian dan pemberatan dan 480 tentang penadahan ancaman hukuman capai 7 tahun penjara. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan motor dapat datang ke Mapolres untuk memeriksa kendaraan dengan membawa bukti kepemilikannya yang sah. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Satgas Pangan Polda Jawa Barat bersama Polres menangkap 6 orang tersangka dan juga mengamankan ratusan karung beras yang diduga tidak sesuai standar mutu. Salah satunya adalah beras bantuan Bulog yang dioplos dan dijual kembali sebagai beras premium. Tim gabungan menggerebek sejumlah tempat produksi beras selama 2 pekan terakhir. Satgas Pangan Polda Jawa Barat telah melakukan 11 penindakan terkait dengan praktik pengoplosan beras. Dari jumlah itu, 4 perkara sudah ditindaklanjuti dan telah menetapkan 6 orang tersangka, mulai dari pemilik penggilingan beras serta pedagang beras di pasar wilayah Bandung dan Bogor. Menurut keterangan dari polisi, modus para tersangka bermacam-macam demi meraup keuntungan hingga merugikan masyarakat dan negara. Para tersangka menjual beras pandan wangi, namun isinya bukan beras pandan wangi. Pelaku juga menjual beras medium tapi dibanderol dengan harga beras premium ataupun sebaliknya. Beras premium dikemas seperti beras medium untuk kepentingan tertentu. Polda Jabar kini terus melakukan pendalaman atas beras Bulog yang dikemas ulang dengan harga premium. Para pelaku selama menjalankan aksinya meraup keuntungan hingga ratusan juta dan bahkan miliaran rupiah. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya sudah bergabung bersama kami Kombes Pol Wirdanto Hadi Caksono, Dir Krimsus Polda Jawa Barat. Selamat pagi.
Selamat pagi Mas Reza. Baik, Pak, ini kan sudah dikembangkan, sudah ada 6 tersangka juga begitu ya. Modusnya juga sudah diketahui. Apakah ada pengembangan baru dari hasil keterangan polisi yang terbaru? Baik, jadi perkembangan terbarunya tentunya saat ini kami masih melakukan pendalaman. Dari keempat TKP tersebut kita akan menelusuri asal-usul dari beras yang dilakukan tidak sesuai dengan standar tersebut. Apakah itu berasal dari pergudangan atau pabrik di wilayah Jawa Barat atau wilayah lain. Dari 6 orang tersangka ini, apa background-nya dan apa peran dari masing-masing tersangka? Baik, dari ke-6 tersangka itu seluruhnya itu adalah pemilik penggilingan padi dan juga termasuk pelaku penjual beras yang ada di pasar di wilayah Jawa Barat, khususnya di daerah Bandung, daerah Majalengka, Cianjur dengan Bogor. Dan kesemuanya itu memang mengambil berasnya ada yang berupa gabah dan ada juga yang mengambil beras yang berupa beras dengan kualitas medium tetapi dijual dengan premium. Oke, Pak Dir, yang cukup menarik adalah tadi ada keterangan mengenai adanya beras premium yang justru dikemas menjadi medium untuk kepentingan tertentu. Boleh kami tahu kepentingan apa begitu? Bukan, jadi secara keseluruhan itu memang modus operandinya itu adalah mereka menggunakan beras yang medium, tapi diperjualbelikannya dengan premium untuk membeli keuntungan. Jadi di sini mungkin harus kami luruskan bahwa itu awal mulanya memang beras dengan ukuran medium berdasarkan standar yang sudah dilakukan pengecekan oleh laboratorium di Universitas Padjadjaran, dan keseluruhannya itu adalah beras dengan kualitas medium atau bahkan mungkin di bawah medium, baru diperjualbelikan dengan kualitas beras premium. Berapa yang didapatkan oleh para tersangka ini keuntungannya, Pak? Kabarnya sampai miliaran rupiah. Ya betul, Rati. Jadi berdasarkan pengakuan dari tersangka dari TKP itu ada yang hampir mencapai 500 juta, hampir sampai dengan totalnya ada yang 7 miliar karena mereka telah beroperasi dari sejak 2 sampai dengan 5 tahun yang lalu. 2 sampai dengan 5 tahun lalu. Oke, ini awal pengembangannya adalah apakah ada laporan ataupun kecurigaan dari masyarakat atau bagaimana, Pak? Ya, awal mulanya tentunya ini berdasarkan arahan dari Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Jabar terkait atensi untuk bisa melakukan penyelidikan terkait upaya-upaya kecurangan terhadap proses jual beli beras yang tidak sesuai dengan standar mutu. Kami melakukan operasi pasar bekerjasama dan berkolaborasi dengan instansi terkait. Setelah dilakukan operasi pasar, diduga di situ ada penjualan beras yang tentunya tidak sesuai dengan standar mutu, hingga akhirnya kami melakukan langkah-langkah uji lab bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran dan didapati ternyata bahwa standar atau mutu dari beras yang diperjualbelikan itu tidak sesuai dengan label kemasan yang tertera di dalam karung beras. Sehingga di situ kami melakukan langkah-langkah penegakan hukum, memastikan bahwa ternyata dalam beras yang diklaim premium tersebut ternyata berisikan beberapa jenis beras, yaitu baik dari adanya sejumlah persentase beras kepala, ada juga beras pecahan, termasuk menir, yang tentunya tidak sesuai dengan standar SNI yang ditetapkan dalam peraturan Mentan di tahun 2017 dan juga peraturan Badan Pangan Nasional di tahun 2023. Pak Dir, bagaimana Anda memastikan khususnya untuk di wilayah Jawa Barat sendiri tidak ada lagi beras oplosan seperti kasus ini, Pak? Baik, jadi untuk Satgas Pangan Polda Jabar serta Polres Jajaran, secara dari Bapak Kapolda, kami akan terus melakukan langkah-langkah penyelidikan, pemeriksaan dan pengecekan di lapangan, khususnya di pasar-pasar tradisional. Dan tentunya di sini setelah kami menemukan ada 12 merek beras yang sudah beredar sesuai dengan hasil pengungkapan kami, yaitu beras Slip Putih, Slip Pandan Wangi, Emma Premium, Slip Super Tan, LJ Premium Jembar Wangi, Slip Super Gambar Mawar, Slip Super Gambar Ikan Lele, Ramos Bandung, merek 58, merek Kidijaya, merek BMW dan TM. Ini harapannya tentunya untuk bisa kami himbau kepada para pelaku usaha untuk bisa menarik dan kemudian melakukan penyesuaian agar serta mutunya. Dan ke depan tentunya kami akan terus melakukan langkah-langkah pengecekan di lapangan untuk supaya masyarakat jangan sampai menjadi korban. Pak,
Kalau memang ternyata masih beredar di pasaran merek-merek yang tadi Anda sebutkan, harus seperti apa untuk para penjual ini? Menarik barangnya tidak diedarkan atau seperti apa? Ya, berdasarkan hasil kolaborasi dengan Disperindak, jadi kami menghimbau untuk seluruh pelaku usaha yang telah memperjualbelikan atau memperdagangkan merek-merek tersebut, harapannya untuk segera melakukan penyesuaian mutu dan termasuk juga penyesuaian harga, dan memastikan ibaratnya label-label yang ada yang sudah tertera premium, kalau pun memang di situ kualitasnya bukan premium, agar disampaikan betul-betul kepada masyarakat supaya masyarakat tidak dirugikan. Oke, Pak Adir, mungkin satu lagi, ini ke-6 tersangka, apakah mereka saling bekerja sama dan dari mana mereka bisa mendapatkan pasokan beras Bulog tadi, Pak? Ya, untuk para tersangka itu rata-rata adalah para pemilik toko dan juga pemilik penggilingan padi. Mereka tidak bekerja sama. Namun demikian, dari 4 TKP di Majalengka, Cianjur, dari Bandung dan juga termasuk Bogor, kami akan terus kembangkan terkait perolehan dari asal-usul berasnya. Apakah asal-usulnya berasal dari pabrik, pengelolaan beras, produksi beras, ataupun dari pihak-pihak lain. Dengan harapannya tentunya kami bisa memastikan bahwa asal-usul beras dari hulu ke hilir, dari produsen sampai dengan distributor, itu kami akan masuk betul berdasarkan dengan saksi-saksi yang berkepentingan. Oke, baik, kita harapkan ini tidak tersebar lagi beras-beras baik di wilayah Jawa Barat maupun di wilayah lainnya di Indonesia. Terima kasih Kombes Pol Wirdanto Hadi Caksono, Dirkrimsus Polda Jawa Barat sudah bergabung bersama kami pagi ini. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus judi online. Penangkapan ini dilakukan karena mereka diduga mengakali sistem di situs judi online. Kelima tersangka berinisial RDS, NF, EN, DA, dan PA ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta beberapa waktu lalu. Mereka diketahui telah membuat puluhan akun baru untuk mendapatkan keuntungan dari promosi situs judi online. RDS berperan sebagai pemodal sekaligus otak dari komplotan ini, sedangkan 4 lainnya sebagai player atau pemain. Setiap hari RDS dan 4 pemain membuat 40 akun judol baru menggunakan kartu SIM berbeda. Para pelaku memanfaatkan promosi situs judol di mana akun baru berpotensi menang lebih besar. Dalam sebulan RDS bisa mendapatkan keuntungan hingga 50 juta rupiah. Sedangkan 4 bawahannya diberi upah 1 hingga 1,5 juta rupiah per minggu. Polisi tidak menyebutkan pihak pelapor dalam kasus ini. Kasubdit Cyber Ditreskrimsus Polda DIY hanya mengungkap bahwa kasus ini terungkap dari laporan masyarakat pada 10 Juli 2025 lalu. Lantas siapakah pelapor yang dirugikan dari mengakali sistem dalam praktek judi online ini? Tim TV One mengabarkan. Sebagai perannya untuk RDS ini adalah bosnya. Dia yang menyiapkan link atau situsnya, dia mencari, kemudian menyiapkan PC-nya, kemudian menyuruh 4 orang karyawannya untuk masang judi online. Kemudian dia mencari promosi di situs-situs tempat judi online itu. Dia menurut pengakuan tersangka adalah keuntungannya mengambil dari fee atau yang ada promosi tadi setiap pembukaan akun atau situs akun yang baru itu. Jadi dia omsetnya itu sebulan bisa 50 juta. Kemudian untuk karyawannya digaji per minggu 1 sampai 1,5 juta. Kalau dengerin berita ini saya terfikirkan mengenai film Blackjack. Pernah dengar nggak film Blackjack di mana ada mahasiswa-mahasiswa yang kemudian mengecoh dari bandar judi di Las Vegas. Akhirnya mereka ini dipergunakan oleh pihak kepolisian setempat untuk bisa menangkap si bandar judinya. Mungkin nggak sih kasus ini bisa jadi dimanfaatkan polisi untuk mendapatkan pengembangan kasus nantinya ya, siapa kira-kira bandarnya begitu nanti. Walaupun saat ini publik bertanya-tanya siapa yang melaporkan sehingga pihak kepolisian bisa menangkap orang-orang yang mengecoh bandar judi.
Ya kan, masyarakat katanya aduan masyarakat ya. Ya semoga ini juga ada pengembangan juga sehingga tidak hanya para pemain judi yang diamankan oleh pihak kepolisian, tapi juga bandar-bandar judinya harus diberantas nih. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Pratama Persada, ini ahli IT yang akan mengulik lebih dalam ya, pakar pakar IT ya. Selamat pagi Mas. Selamat Assalamualaikum. pagi. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat pagi, Waalaikumsalam. Pak Yusuf, sebelumnya terima kasih banyak waktunya sudah berkenan untuk hadir via Zoom. Sebenarnya harusnya di studio, cuma Pak Yusuf lagi ada keperluan urgensi ya, berada di rumah sakit saat ini ya Pak Yusuf ya? Betul, lagi di rumah sakit. Baik, Pak Yusuf, terkait hal ini publik bertanya-tanya Pak sebenarnya. Bagaimana pihak kepolisian akhirnya bisa membongkar dan juga mengamankan beberapa tersangka pemain judi online yang bisa ini justru mengecoh dan mendapatkan keuntungan dari bandar judi online. Siapa yang melakukan pelaporan? Kronologinya seperti apa yang diketahui Kompolnas? Sampai sejauh ini kita belum mendapatkan informasi, hanya karena ini sudah rame ya di media sosial terutama yang narasinya seolah-olah orang ditangkap mengalahkan bandar ya, itu sudah rame. Jadi kami sebagaimana biasa karena ini viral, kami soroti mendapatkan perhatian publik juga soal kasus ini, maka kami sedang proses memintakan klarifikasi secara resmi. Yang kedua, tentu yang disampaikan oleh Polda DIY apabila kita cermati sementara di pemberitaan, sebenarnya kan ini apabila memang benar sudah ada 5 tersangka, ya ini ya sebenarnya kasus judi online, main judi hanya terkait dengan soal mengakali sistem, tentu sebenarnya itu bisa dikatakan modus ya, modus main judinya. Hanya persoalannya terkait dengan ketika sudah ada penetapan tersangka dan itu dipastikan deliknya 303 KUHP, kaitannya dengan Undang-Undang ITE biasanya pasal 45, terus pasal 27 yang khusus terkait dengan konten mentransmisikan informasi elektronik yang terkait dengan judi. Nah, itu dipastikan seperti itu. Hanya terkait dengan situsnya, karena katakanlah faktanya aja judi online, berarti kan ada situs yang memang situs judi online. Oleh karenanya tentu ini tetap harus ditindak. Penindakannya kan kewenangan ada pada pemblokiran itu oleh lembaga negara lain, Kementerian Komdigi, maka tentu proses penindakannya kan dimohonkan untuk dilakukan pemblokiran. Maka ini satu hal yang akan kita mintakan penjelasan ke Polda DIY bagaimana dengan situs judinya, apakah sudah dilakukan permintaan untuk dilakukan pemblokiran. Yang kedua, terkait dengan pemilik atau bandar di dalam situs judi online ini kan tetap harus ditindak, karena melalui 5 orang yang telah ditetapkan tersangka ini sesungguhnya ada praktek bermain judi online, ada pemainnya dengan modus katakanlah mengakali sistem untuk bisa terus menang. Nah, tentu bagaimana dengan situs dan bandarnya, tentu kita tetap memandang bahwa itu harus ditindak. Hanya prosesnya tentu sebagaimana biasa, sekali lagi ada permintaan pemblokiran situs. Nah, apakah ini juga sudah dilakukan? Ini bagian dari hal-hal yang sangat penting kami mintakan klarifikasi ke Polda DIY. Oke, baik Pak Yusuf, tadi Anda mengatakan ini menjadi perhatian masyarakat, menjadi perhatian Kompolnas juga, terutama mengenai highlight-nya adalah pelaporan dari masyarakat. Sebenarnya apakah memang kepolisian bisa mengungkap masyarakat mana yang melaporkan kasus ini yang merasa dirugikan begitu Pak Yusuf? Ya, masyarakat yang melapor ya bisa saja masyarakat yang mengetahui, mengalami dan menyaksikan ada
judi online yang sedang berlangsung, atau ya kita belum mengetahui sesuai dengan yang ada dalam narasi media sosial itu kan disebut mengalahkan bandar. Apakah bandar itu yang melapornya? Sekali lagi ini bagian dari hal yang memang harus kita mendapatkan penjelasan. Itu yang akan kami mintakan agar kita betul-betul bisa memahami secara jelas, karena ketika sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, sesungguhnya sudah ada fakta-fakta dan alat bukti yang menjelaskan ada judi online. Tentu ada pemain, ada bandar, ada situsnya yang harus ditindak. Itu saja, Mas Reza. Baik, jadi memang harapannya tidak hanya pemainnya saja diamankan pihak kepolisian, tapi ada bandar yang tadi disebutkan dan juga situsnya yang juga akhirnya dibekukan oleh pihak kepolisian. Saya mau ke Mas Pratama. Ya. Ini kalau melihat modus yang dilakukan oleh para tersangka ya Mas ya, dari Anda pakar IT nih, sebenarnya modusnya gampang aja nggak sih dilakukan, ternak akun, pakai VPN, kemudian juga hanya menggunakan beberapa orang. Ya. Jadi gini, judi online itu sebenarnya punya beberapa sistem. Yang pertama adalah dia punya game engine. Game engine itu adalah sistem yang membuat kerandoman, kemudian mengecek siapa yang menang, kemudian kapan menangnya dan lain-lain. Kemudian ada game logic. Game logic itu dia akan mengecek kapan si pemain ini akan diberi kemenangan. Kemudian return to player-nya itu berapa, yang dibalikin kepada si pemain itu berapa gitu. Mereka ada logik itunya gitu. Dan semuanya bisa diatur ya? Semuanya bisa diatur. Semuanya sudah diatur oleh bandar. Jadi pemain itu dia itu sudah ditentukan oleh bandar kapan dia menang, kapan dia kalah, kemudian kapan dia akan bisa dapat jackpot dan lain-lain. Itu semua sudah diatur dan sejak dia daftar. Algoritmanya dibuat untuk menguntungkan bandar. Algoritmanya pasti digunakan untuk menguntungkan bandar. Karena apa? Karena yang dibalikin itu sebenarnya hanya 0,1% saja kepada si pemain gitu. Ketika mereka akan menggait pemain baru, ya, logika permainan ini adalah pengen orang yang main itu akan senang dulu. Menang dulu berarti. Diberi kemenangan, gitu. Artinya apa? Pasti diberi beberapa kemenangan di awal-awal mereka main, supaya mereka tertarik kan. Kalau sekali main kalah pasti nggak mau dong. Gitu. Nah, ini pinter ini yang ditangkap ini, para tersangka ini gitu. Dia tahu bahwa logika bermain judi online itu seperti itu. Main beberapa kali, berapa ratus kali, dia menang, dia withdraw, keluar, bikin akun baru lagi gitu. Dan ternyata itu jitu. Artinya apa? Artinya dia bisa dapat duit banyak sekali. Buktinya dia bisa bayar orang untuk menjadi petugas yang ngeplaynya aja gitu. Yang dia bisa bayar begitu, dan dia bisa dapat keuntungan sangat besar. Dan terbukti ternyata ini termonitor oleh bandar, karena bandar itu mereka punya sistem dashboard yang bisa ngecek sebenarnya siapa yang main, berapa kemenangannya, kemudian dia ada di mana. Ada di mana itu dia karena daftar pakai lokasinya gitu. Artinya si bandar ini punya detail informasi yang cukup siapa saja player yang ada dalam sistemnya. Nah, polisi ketika menangkap itu gitu, ya kan? Nggak mungkin dia tiba-tiba nangkep, tapi pasti ada informasi karena detail gitu, ya kan? Walaupun aduan masyarakat. Iya dong. Kemudian ketika aduan masyarakatnya siapa gitu. Kalau misalkan yang masyarakat dirugikan, nggak mungkin masyarakat dirugikan. Yang dirugikan dalam hal ini adalah agen dan bandar. Bandarnya. Gitu. Jadi yang lapor pasti agen atau bandar, atau orangnya agen atau bandar. Gampang aja sebenarnya. Gitu. Nah, ketika si pemain tersangka ini ditangkap gitu, ya kan, dengan berbagai macam alat bukti menjadikan tersangka gitu. Ini jadi keanehan juga. Kita ini sebenarnya di Indonesia niat bener nggak berlas judi online. Dari beberapa cara yang kita lakukan udah nggak berhasil tuh. Masalah blokir, ternyata yang diblokir salah, yang diblokir hanya landing page bukan servernya. Masalah pemblokiran akun yang dipakai deposit, ternyata fraud detection bank nggak bisa mendeteksi dan nggak mau ngeblokir, sehingga orang masih bisa deposit, masih bisa withdraw. Yang ketiga, orang-orangnya sudah ada nih analisis PPATK, by name by address, kemana itu duit beredar, siapa perusahaan yang dijadikan penampungan, siapa namanya, nomor handphonenya berapa, di dalam negeri, di luar negeri, udah ada itu nama-namanya. Ini kan nggak ditangkepin, iya kan? Udah diserahkan kepada aparat penegak hukum. Ketika ini tidak dilakukan, akibatnya apa? Sampai detik ini kita masih bisa main judi online. Padahal sebenarnya sistem untuk mematikan situs judi online ini mudah ya?
gampang sebenarnya kalau mau. Ini masalah kan nggak ada niat, nggak ada kemauan dan nggak ada keberanian. Nah, ketika sistem normal ini nggak ada, bahkan Menko Polkam membuat Des Pemberantasan Judi Online ternyata tidak berjalan dengan baik, walaupun klaimnya menurun gitu, tapi ternyata orang masih bisa main dengan gampang sampai saat ini. Ini ada nih sebenarnya oase nih. Ada yang bisa nyentil si bandar ini. Siapa dengan tuh? Ini para tersangka. Ini kan bandar ini agen ini kan kesel nih. Ya kan, sehingga dia melaporkan, wah ini ngerugiin kita kalau nih. Para bandar gitu. ini mengetahui, ini saya mengutip pernyataan Mas Pratama ya, kalau para bandar mengetahui ya kenapa nggak akun-akun tersebut saja dimatikan? Kenapa? Kenapa harus Karena begitu dimatikan dia bikin baru lagi. Sebelum dimatikan dia bikin baru lagi. Kan dia tahu nih, ketika saya udah main 150 kali play, kemudian dia menangnya itu possibility of win-nya itu 70%, dia akan mematikan. Dia habisin. Makanya ada yang tugasnya beli SIM card, ada yang tugasnya bikin akun, ya. ada yang tugasnya mainin gamenya. Tempat orang tadi yang membantu ya. Ya, makanya ini sebenarnya jangan ditangkap. Dia suruh nge-training semua para pemain judi online gitu supaya main gayanya dia. Bandar judi dan akhirnya kan apa? Ya. Akhirnya kan semua bandar sama agen rugi tuh. Ya. Ketika semua agen sama bandar rugi, orang pasti akan mikir, udahlah nggak usah nyari duit di Indonesia. Karena disitulah mereka tahu celahnya begitu ya Mas ya. Karena cara-cara formal ternyata nggak bisa dilakukan gitu. Bang, yang cukup menarik adalah tadi Anda katakan ini hal yang lazim begitu ya. Apakah memang semua situs judi online atau servernya tadi menggunakan sistem yang sama seperti ini, memberikan possibility kemenangan yang lebih besar kepada para pengguna baru dan segala macam, itu juga yang akan menggait para pengguna judi online begitu. Jadi kita harus membedakan ketika orang daftar judi online, ada websitenya gitu kan, ada aplikasinya dan lain-lain, itu hanya pintu masuknya saja. Jadi ketika kita daftar ke kontak customer service-nya dan lain-lain, ada ribuan, ada jutaan website, dan yang sekarang itu diblokir oleh Komdiki, ada lebih dari 5 juta website diblokir. Pengaruh nggak? Matiin nggak judi online? Ternyata nggak. Kenapa? Karena yang diblokir itu hanya pintu masuknya. Tempat mainnya itu nggak diblokir. Nggak terjamah. Nah, dari jutaan pintu masuk ini sebenarnya, dia hanya masuk ke dalam 5 atau 6 tempat permainan aja. Jadi semuanya sama. Pakai agen manapun, semuanya sama masuknya. Itu ada di Indonesia atau di luar negeri? Kalau servernya kita nggak tahu, ya kan, karena kita menggunakan proxy kan. Tapi kita nggak peduli dia mau pakai proxy, mau ada di negara manapun. Tapi kita bisa tahu alamat server si bandar judi online itu. Jadi harusnya alamat server itu yang diblokir, bukan landing page-nya, bukan ngeblokir websitenya, tapi ngeblokir hanya 5 atau 6 server ini saja. Tapi ini tidak dilakukan kan, gitu. Baik. Makanya ini kan hal yang sebenarnya. Tadi poin penting yang disampaikan oleh Mas Pratama, nanti saya mau ke Pak Yusuf. Kenapa nggak mereka justru para tersangka ini dipergunakan untuk membuat bandar judi dan juga situs-situs judi online ini lama-lama rugi, akhirnya mungkin tutup sendiri gitu ya Mas ya. Tapi tahan dulu, kita akan sambung lagi nanti Pak Yusuf di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kalau mengambil poin dari Mas Pratama tadi, seharusnya dari orang-orang inilah mungkin taktiknya bisa digunakan nantinya untuk membuat para bandar judi dan juga situs judi online ini rugi justru nantinya. Bagaimana Pak Yusuf? Ya, itu tadi yang paling utama apabila memang ini dilakukan oleh pihak penyidik Polda DIY terhadap 5 orang yang sudah ditetapkan tersangka ini dalam rangka melakukan penindakan terhadap judi online, maka tentu penindakan yang dilakukan dalam kasus ini tidak hanya sampai pada 5 orang ini. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Pratama, yaitu sebagai sebuah saran dan masukan, sebagaimana juga yang telah saya sampaikan, sementara memang belum ada informasi yang kita terima terkait dengan bagaimana sebenarnya peristiwa dan kasusnya. Yang dimaksud pelapor itu siapa, tentu dipastikan pelapor itu yang mengetahui, yang mengalami dan mendengar terkait dengan permainan judi online yang sedang berlangsung. Tidak mungkin orang yang melaporkan itu yang tidak punya keterkaitan dengan permainan judi online yang itu sedang dilakukan oleh 5 orang yang telah ditetapkan tersangka ini. Itu tidak mungkin orang yang tidak mengetahui dan mengalami. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Pratama tadi itu saya kira
perlu direspon apakah itu bandar, tapi kalau itu situs ya judi online-nya itu berada servernya tidak di tidak di Indonesia, tentu ada agen-agennya yang intinya kaitannya dengan situs judi online ini ya sebagaimana yang saya sampaikan tadi perlu dan harus ditindak. Nah, tidak hanya pada 5 orang ini karena transaksi judi online-nya kan sudah ada dijelaskan sebagaimana yang disampaikan di dalam rilis Polda DIY itu. Jadi transaksinya sudah ada, siapa yang dikatakan merugi, apakah itu bandar, apakah mereka memang menang di tahap-tahap awal ini, itu yang sudah menjadi fakta-fakta, sehingga sekali lagi kami sebagai pengawas tentu memberikan saran bahwa soal 5 orang ini tidak hanya sampai pada mereka, kaitannya dengan situs judi online-nya bagaimana, hanya kami sekali lagi tentu akan mendapatkan penjelasan secara resmi yang sedang kami siapkan meminta klarifikasi terhadap kasus ini. Itu. Oke, Pak Yusuf, komunikasi dengan Polda DIY memang apakah sudah dilakukan? Kalau kita ketahui pengungkapan kasusnya kan sudah dilakukan 31 Juli lalu begitu, pada pekan lalu. Apakah memang komunikasi sudah berjalan atau memang baru berjalan ketika memang kasus ini menjadi perhatian publik, Pak? Iya, karena ini rame, kami masih dalam proses koordinasi sampai sejauh ini. Secara detail dan resmi, informasi yang kita peroleh itu belum banyak, jadi kita akan mendapatkan secara detail dulu, karena yang sangat penting kan kaitannya dengan situs judi online-nya ini, apakah pelapor itu terkait yang bagian dari situs judi online itu, tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Pratama itu saya kira itu menjadi saran dan masukan yang sangat penting, dan ya kalau memang sudah ada 5 yang bisa ditetapkan tersangka, ya kami yakin tentu pihak-pihak lain yang menjadi pihak bukan pemain tapi agen ataupun bandar, tentu itu sebenarnya sudah bisa diketahui oleh pihak kepolisian karena sudah ada situsnya. Baik, kita harapkan juga ada pengembangan dari pihak kepolisian sehingga situs dan juga bandar judinya dapat segera diungkap begitu oleh pihak kepolisian. Mas Pratama, kalau ngomongin soal judi online ini semua pihak udah gerak kok, Mas. Komdiji, PPATK memblokir rekening yang ternyata juga ada berhubungan dengan judi online. Pihak kepolisian juga terus bekerja. Kita semua menginginkan bahwa judi online tidak ada lagi di Indonesia. Bagaimana dari sisi Anda secara IT nih untuk memutus jaringan server yang sebenarnya itu adalah urat nadinya, itu di situ adalah pokok permasalahan ya. Itu kan kita sebagai orang normal ya, ingin agar judi online ini berhenti kan, karena merugikan banyak sekali orang Indonesia, banyak sekali masyarakat Indonesia, dan faktanya memang pemain judi online itu rata-rata adalah orang berpenghasilan yang rendah, sehingga depositnya 20.000, 30.000, 50.000. Yang kemarin Pak Kepala PPATK bilang yang gaji di bawah 2 juta itu 70% lebih uangnya digunakan untuk judi online. Gimana dia ngedepin keluarganya? Artinya ini udah nggak ada kata lain, harus diberantas. Nah, yang jadi masalah adalah ada berbagai macam cara yang bisa digunakan untuk memberantas judi online ini. Yang tadi Mbak Kama bilang, mulai dari sisi teknologi. Gampang sekali dari sisi teknologi itu. Kita kan selalu berlindung bahwa ini kan ada di luar negeri, ini kan ada di mana-mana kita nggak tahu. Kita ini bisa tahu dengan sangat gampang sekali server yang digunakan itu alamat IP address-nya berapa. Blokir aja. Kalau misalkan alamat servernya itu ternyata digunakan juga oleh pengguna-pengguna normal, ya nggak apa-apa, blokir aja. Kenapa? Nanti si pemilik layanan itu pasti akan komplain, jangan diblokir dong. Kita tinggal bilang, ya udah kalau nggak mau diblokir, jangan terima dong pemain judi online di server Anda. Karena mereka bisa menggunakan Cloudflare. Cloudflare itu salah satu sistem yang digunakan untuk melindungi IP address. Itu bisa diblokir, gampang sekali. Yang kedua, orang main judi online itu pasti akan melakukan deposit. Nah, ketika deposit, karena orang-orang banyak nggak punya duit kan, yang main, yang deposit 20.000, 50.000 dan lain-lain. Itu patternnya jelas. Bank itu pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu.
bagaimana transaksi berlangsung selama 24 jam, ya kan? Transaksinya kecil-kecil jam 3 pagi, jam 2 pagi, orang masih bayar ke bengkel dan lain-lain. Ini pasti tahu, Bang. Penyedia dompet kita udah pasti tahu. Tapi kenapa nggak diblokir gitu, ya kan? Kemudian lalu lintas uang itu juga PPATK sudah tahu semuanya, sampai ke perusahaan mana, akun mana gitu. Tapi kenapa nggak diblokir? Yang ketiga, orang-orangnya itu udah ketahuan. Silahkan tanya ke PPATK, silahkan dikonfirmasi ke PPATK bahwa mereka sudah punya nama-nama by name by address. Siapa pemain judi online ini, siapa penerima manfaat dari uang judi online ini, kemudian perusahaan-perusahaan mana di dalam dan luar negeri yang digunakan penambangan judi online ini. Makanya logikanya gini, Mas Reza, kalau mau nangkep si pelaku judi online, kenapa nangkep 5 orang ini? Ada 5 juta lebih pemain judi online di Indonesia, dari mulai ASN, mulai dari TNI, mulai dari Polri, mulai dari anggota DPR, mulai dari swasta, semuanya itu ada. Yang datanya tadi sudah dimiliki oleh datanya PPATK sudah ya? ada. Mas, yang cukup menarik adalah kalau kita lihat sekarang baik itu di website, maksudnya kita buka sosial media dan segala macam, ini masif sekali iklannya. Betul. Apa yang bisa dilakukan untuk memberantas? Salah satunya adalah itu, tidak mempromosikan ketika memang nanti servernya sudah ditutup, iklannya sudah nggak ada, websitenya sudah tidak ada, servernya ditutup, tapi pemainnya ada lagi begitu. Iklannya cukup masif. Salah satunya adalah masalah penegakan hukum. Contohnya misalnya influencer nih, dia ngiklanin judi online. Kan waktu itu udah dibahas semua, sudah ditangkap. Begitu udah ditangkap, ada yang ditangkap yang kelas-kelas bawah, influencer yang artis-artis yang memang ngetop, dilepasin lagi kan. Nah, tapi narasi yang digunakan adalah bermain game online. Mungkin influencer itu nggak tahu dia ngiklanin judi online. Kenapa? Karena dia pasti tahu di situ orang harus bayar, pasti akan bisa terima. Gitu ya kan. Kemudian platform. Nah, ini platform jadi masalah nih karena Komdigi nggak punya kemampuan untuk melakukan blokir di platform. Oleh karena itu perlu ketegasan. Kalau nggak bisa maksa ya koordinasilah dengan platform, entah Facebook, entah X dan lain-lain untuk mereka membatasi. Itu masukan untuk banyak pihak pastinya untuk memberantas judi online. Terakhir Pak Yusuf, bagaimana himbauan dari Anda Pak Yusuf terkait hal ini? Sejauh dalam pantauan Kompolnas terkait dengan pemberantasan judi online yang itu dalam Satgas Polri itu kan bidangnya penegakan hukum. Permohonan pengajuan untuk pemblokiran situs yang diduga itu situs judi online itu terus dilakukan oleh pihak Bariskrim. Yang kedua, memang terkait dengan aliran transaksi itu, sebagaimana yang pernah disampaikan kepada kami, memang ya tidak mudah terkait dengan penelusuran aliran transaksi apabila itu sangat kecil-kecil, 10.000, 20.000 seperti itu cukup banyak. Oleh karena itu memang pemberantasan judi online ini tidak hanya pada Polri, tapi perlu dukungan semua pihak-pihak yang terkait, apakah itu dalam kelembagaan negara, termasuk di dalamnya adalah bagaimana secepatnya ketika bisa dilakukan pemblokiran situs. Nah, termasuk tadi tentu ini akan kita lakukan kajian lebih dalam untuk bisa menyampaikan saran-saran kaitannya dengan usulan Mas Pratama tadi itu, pemblokiran pada server itu memang sudah sering kita mendapatkan saran-saran seperti itu. Nah, yang terakhir tentu kembali kepada kasus yang ada di Polda DIY ini, tentu kita memastikan bahwa tidak hanya pada 5 orang yang telah ditetapkan tersangka, tentu semua pihak-pihak yang terkait dengan beroperasinya judi online yang dilakukan oleh 5 orang tersangka ini tetap harus ditindak. Itu. Oke, baik. Kita juga sudah sepakat bahwa judi online ini musuh kita bersama dan kita bisa berantas masing-masing. Begitu kita sebagai masyarakat juga bisa melaporkan mungkin ya kalau misalnya menemukan kecurigaan tadi. Terima kasih Pak Yusuf dan juga Bang Pratama sudah berbincang bersama kami pagi hari ini. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita hadirkan kabar mengenai ICW atau Indonesia Corruption Watch yang melaporkan 1 penyelenggara negara dan 2 pegawai negeri sipil di Kementerian Agama terkait dengan kasus dugaan korupsi haji tahun ini ke KPK. Selengkapnya usai jeda. ICW melaporkan 2 dugaan pelanggaran ke KPK. Pertama, terkait dengan masyair atau layanan umum bagi jemaah haji.
Layanan ini diduga memilih dua penyedia jasa dari perusahaan berbeda yang sebenarnya dimiliki satu pemilik. Diduga individu tersebut menguasai sekitar 33% dari layanan umum dengan total jemaah haji sekitar 203.000 orang. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli. Sementara dugaan pelanggaran kedua berkaitan dengan pengadaan catering yang dinilai tidak memenuhi ketentuan dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2019. Individu tersebut yang memiliki dua perusahaan itu menguasai pasar sekitar 33% dari layanan umum yang total jemaah hajinya sekitar 203.000 orang. Berdasarkan hasil investigasi yang kami lakukan, diketahui bahwa makanan yang diberikan atau konsumsi yang diberikan kepada jamaah haji itu tidak sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan tahun nomor 28 tahun 2019 terkait dengan angka kecukupan energi. KPK sendiri saat ini tengah mengusut dugaan korupsi kuota haji untuk tahun 2024. Kasusnya masih tahap penyelidikan. Dari Jakarta, Leo Sibarani, Adi Hartanto, TV One mengabarkan. Ya, kita akan pantau bagaimana perkembangan kasusnya bersama rekan kami Putri Sofia langsung dari KPK. Selamat pagi Putri Sofia. Dan pemirsa TV One, benar hari ini Lembaga Antirasuah KPK akan memanggil dua mantan menteri, yakni diantaranya adalah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dan juga mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang hari ini terkonfirmasi telah dipanggil oleh KPK. Kalau untuk Nadiem Makarim sendiri, ini akan dipanggil untuk dimintai keterangannya terkait dengan kasus pengadaan Google Cloud yang mana ini digunakan pada masa belajar melalui sistem daring begitu pada masa pandemi COVID-19. Adapun memang untuk pemanggilan Nadiem Makarim sendiri juga telah dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitra Rohcayanto dan juga Jubir KPK Budi Prasetyo bahwa pemanggilan ini adalah untuk meminta keterangan Nadiem mengenai pengadaan Google Cloud yang diselenggarakan selama masa pandemi COVID-19. Dan memang dari pihak kuasa hukum Nadiem Makarim sendiri telah terkonfirmasi, mereka mengatakan bahwa Nadiem Makarim didampingi dengan kuasa hukumnya akan hadir di Gedung Merah Putih KPK untuk memenuhi pemanggilan ini pada pukul 9 pagi ini. Selain Nadiem, memang dalam kasus pengadaan Google Cloud ini juga telah dipanggil dua orang lainnya, diantaranya ini adalah CEO PT Gojek dan Tokopedia, Andre Sulistyo, dan juga pemegang saham GoTo, Melisa Siska Juminto pada Selasa yang lalu, pemirsa. Dan memang sedikit sekilas mengenai pengadaan Google Cloud ini, memang kasusnya ini berbeda, begitu, dengan kasus yang tengah ditangani oleh Kejagung sendiri, karena kalau kita lihat dari Kejaksaan Agung ini menangani kasus mengenai pengadaan laptop Chromebook, dan juga kalau misalkan di KPK sendiri ini akan menyelidiki begitu mengenai kasus Google Cloud yang mana ini berbeda, pemirsa. Kalaupun laptop Chromebook sendiri merupakan perangkat keras, tetapi untuk Google Cloud sendiri ini digunakan pada masa pandemi COVID-19 sebagai sistem pembelajaran daring yang mana data-data sekolah, hasil ujian, nilai sekolah, dan data dengan sekolah skala nasional begitu seluruh Indonesia ini disimpan dalam Google Cloud yang memang diadakan oleh Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada masa Nadiem Makarim menjabat sebagai menteri pada saat itu. Yang diselidiki oleh KPK ini mengenai pembayaran kepada Google Cloud tersebut, dan memang selain Nadiem Makarim sendiri ini juga akan menyelidiki, KPK hari ini akan meminta keterangan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengenai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2019 hingga tahun 2024. Untuk sementara kami masih menunggu kedatangan dari dua menteri tersebut. Untuk sementara demikian kami kembalikan ke studio. Pastikankah nantinya mantan Menteri Agama akan hadir karena mengingat beberapa kabar yang menyatakan bahwa beliau sedang tidak ada di wilayah Jakarta? Ya, memang tidak seperti dari pihak Nadiem Makarim sendiri yang memang telah mengkonfirmasi bahwa dirinya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Rati, kami masih belum mendapat konfirmasi secara pasti begitu kapankah Menteri Agama ini akan memang memenuhi panggilan dari KPK sendiri, melihat bahwa penyelidikan ini memang telah berlangsung beberapa waktu begitu, dan memang kami masih menunggu datangnya dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang memang masih belum terkonfirmasi, tidak seperti mantan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi
Nadiem Makarim yang terkonfirmasi akan hadir pada pukul 9 pagi ini. Rati. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP ini terlibat ricuh saat melakukan penertiban posko penggalangan donasi untuk aksi penolakan kenaikan tarif PBB sebesar 250% di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kami di sini mau mencapkan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Kita aku tidak takut. Terserah. Warga yang berjaga di posko pengumpulan donasi melakukan perlawanan saat hendak ditertibkan petugas Satpol PP. Kemarahan warga memuncak saat petugas Satpol PP mengangkut logistik air mineral bantuan hasil donasi. Bahkan, Koordinator Aksi Penggalangan Donasi menantang duel Rioso yang merupakan PLT Sekda Kabupaten Pati yang memimpin penertiban. Keberadaan posko penggalangan donasi ini didirikan buntut dari rencana unjuk rasa yang akan digelar pada 13 Agustus mendatang, yang bertujuan untuk menolak kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan PBB sebesar 250% yang akan ditetapkan pemerintah Kabupaten Pati. Dan kita memprotes tindakan tersebut karena apa ya? Karena kita sudah memberi surat pemberitahuan aksi penggalangan donasi untuk demo 13 Agustus. Suratnya sudah kita kirim ke Pak Kapolres dan kita sudah kirim ke Pak Bupati. Kembalikan Pak, kembalikan tanggung jawab. Ya, Bapak tanggung jawab di tempat-tempat yang nggak mau diambil. Oh, pokoknya awas kembalikan aja. Tanggung jawab kembalikan. Donasi tidak mengganggu ketertiban umum. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menantang koordinator aksi untuk mengerahkan massa sebanyak-banyaknya. Sudewo mengaku tidak akan mundur menghadapi puluhan ribu warga yang akan mendemonya. Berapa yang akan melakukan penolakan Jaya Gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan, tetap majukan. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Jakarta Selatan menetapkan Lenteng Agung Timur sebagai lokasi relokasi pedagang pasar Barito. Namun, hingga batas waktu yang dijanjikan, lahan tersebut masih berbentuk tanah kosong, belum terlihat satupun tanda-tanda pemindahan maupun fasilitas penunjang. Kebijakan ini diambil sebagai dampak dari proyek penataan Taman Bendera Pusaka di kawasan Blok M yang menghapus area pasar hewan yang telah lama beroperasi di sana. Lahan relokasi yang dipilih masih berupa lahan kosong seluas 7.600 meter persegi di Jalan Lenteng Agung Timur. Lokasi ini berada tidak jauh dari stasiun Lenteng Agung, dekat dengan jembatan penyeberangan orang dan berada di wilayah yang dapat diakses dari berbagai penjuru Jakarta. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa para pedagang akan mulai direlokasi tanggal 3 Agustus. Namun berdasarkan pantauan di lapangan, lahan tersebut masih belum ditata, tidak terlihat adanya aktivitas konstruksi atau pembangunan sama sekali. Ada sekitar 66 pedagang hewan akan direlokasi ke lokasi tersebut. Mereka menggantungkan hidup dengan berjualan hewan peliharaan, namun masih menunggu kepastian jadwal pemindahan serta skema dukungan pemerintah. Ya, apakah memang benar lahan-lahan tersebut masih kosong dan juga belum ada penataan ya untuk relokasi yang sedianya dijadwalkan pada tanggal 3 Agustus 2025. Kita akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini langsung dari kawasan tersebut. Sudah ada Josephine Kezia, selamat pagi.
Ya, selamat pagi Reza, Rati dan juga pemirsa. Betul sekali, pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk merelokasi para pedagang yang ada di Pasar Barito, Jakarta Selatan. Karena lahan yang digunakan untuk Pasar Barito ini nantinya akan dibangun Taman Bendera Pusaka yang menggabungkan Taman Leuser, Taman Ayodhya dan juga Taman Langsat. Nah, Pasar Barito sendiri ini sudah berdiri sejak 1970-an dan memiliki banyak sekali pelanggan loyal nih, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Dan para pedagang ini akan difasilitasi untuk membuka usahanya di lahan yang saat ini sedang Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa. Ini nantinya akan diberi nama Sentra Fauna Jakarta yang dibangun di atas lahan seluas 7.600 meter persegi di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Yang mana lokasinya ini dekat sekali atau berada di seberang stasiun Lenteng Agung. Dan tentunya keputusan atas adanya relokasi ini menuai kontroversi atau kontra dari para pedagang di Pasar Burung Barito karena memang bagi para pedagang Pasar Barito ini merupakan tempat berdagang mereka dan juga tempat berpuluh-puluh tahun mereka mencari nafkah. Dan ini merupakan lokasinya di mana kalau bisa dilihat masih banyak sekali tumbuhan liar yang ada dan belum adanya tanda-tanda bahwa akan terjadi konstruksi di lahan seluas 7.600 meter persegi ini, di mana ini masih banyak sekali batu-batuan kecil dan juga untuk lahan ini masih kosong, di temboknya sendiri bahkan di tanah atau di atas aspal ini masih banyak sekali coretan-coretan yang mana ini tentunya tidak layak untuk bagi para pedagang dari Pasar Burung Barito untuk kemudian berjualan di lahan yang ada di Lenteng Agung ini. Dan kalau bisa dilihat ini memang sebagian juga masih berupa tanah, di mana ini nantinya akan menjorok ke bawah sana ke dekat lapangan voli yang Anda tadi sudah lihat di layar kaca Anda nantinya. Tadi kalau kami sempat berbincang bersama dengan seorang warga yang tinggal di dekat sini, nantinya ini untuk relokasinya akan dilanjutkan atau akan dibangun sampai ke lapangan voli yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda saat ini, Reza, Rati dan juga pemirsa. Dan untuk informasi lainnya yang tadi kami dapatkan dari warga, ini memang masih belum jelas bahwa kapan warga bisa pindah ke lokasi ini. Tadi memang ada sempat beberapa informasi bahwa nanti hari Minggu untuk para pedagang sudah bisa pindah. Ada juga yang mengatakan bahwa hari Minggu ini baru akan dilaksanakan peletakan batu pertama di lokasi ini. Dan tentunya kita sama-sama berharap bahwa nantinya keputusan yang terbaik bisa dihasilkan dari adanya relokasi ini. Karena memang kalau kita melihat bagi para pedagang Pasar Barito sendiri, ini Pasar Barito bukan merupakan tempat hanya mereka berjualan, namun ini merupakan rumah kedua mereka, tempat mereka untuk mencari nafkah dan juga berinteraksi dengan satu sama lain. Dan tentunya kita menunggu keputusan yang terbaik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk para pedagang di Pasar Hewan Barito. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Josephine Kezia melaporkan langsung dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ya, kita masuk dalam segmen viral. Ini viral di media sosial di mana ada seorang oknum Polantas Polrestabes Medan bernama Aibtu R. Napitupulu yang diduga melakukan pungli kepada pelanggar lalu lintas, tepatnya di Jalan Pemuda, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan ini videonya viral di media sosial. Jadi dalam video ini terlihat oknum Polantas tersebut berbincang dengan pelanggar lalu lintas. Kita coba dengar ya. Jadi dalam perbincangan ini diduga oknum Polantas ini meminta uang sebesar Rp100.000 kepada pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran. Langsung nih Kasat Lantas Polrestabes Medan mengatakan kejadian itu terjadi pada hari Minggu 3 Agustus. Saat itu personel tersebut menemukan pengendara sepeda motor yang melanggar dan memberhentikan. Usai viral, oknum tersebut langsung diamankan di unit
Paminal Polrestabes Medan dan masih menjalani pemeriksaan. Jika nantinya terbukti bersalah, oknum polisi akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Masih yang viral-viral soal angka, kalau tadi soal duit, kalau ini soal usia ya. Ini ada kakek berusia 73 tahun yang menikahi seorang gadis di Bengkulu berusia 27 tahun. Pernikahannya menjadi sorotan oleh warganet nih karena terpaut usia yang cukup jauh sebanyak 46 tahun. Jadi ini adalah video viral yang memperlihatkan seorang kakek di Bengkulu yang berusia 73 tahun di Kabupaten Bengkulu Tengah yang melangsungkan pernikahan. Namun yang menarik pemirsa, ini pasangan mempelai wanitanya masih cukup muda, yakni berusia 27 tahun atau terpaut usia kurang lebih 46 tahun. Pernikahan ini pun menjadi perbincangan publik. Meski demikian, orang tua mempelai wanita mengatakan tidak ada paksaan dan juga tekanan dalam pernikahan ini. Tidak ada persoalan hutang piutang atau persoalan lainnya yang membuat wanita ini harus menikahi sang kakek. Mereka menegaskan bahwa pernikahan antara Sayun dan juga seorang juragan sawit dan juga kakeknya ini seorang juragan sawit dan juga Bunga Fitri, warga desa Padang Tambak ini murni karena jodoh. Jadi ya juragan sawit ya. Mungkin juga jangan sampai nih kakek nanti takutnya lupa pas di kamar manggilnya cucu. Karena usianya terpaut jauh 46 tahun. Takut salah panggil nanti. Betul, kita sebagai netizen ya kita mendoakan yang terbaik aja. Amin. Semoga sakinah mawadah warohmah ya. Amin. Nah, ini ada video yang viral juga nih. Video larangan melintas di Jalan Perubahan Pondok Gede Housing terhadap warga perkampungan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Yang juga viral di media sosial. Jadi warga di luar komplek tersebut dilarang melewati akses jalan komplek karena telah diberlakukan one gate system. Jadi dari rekaman video ini terlihat ada warga yang merasa keberatan setelah tidak bisa melintas di komplek perumahan tersebut. Masyarakat yang biasa menggunakan jalan tersebut hanya bisa memiliki kartu akses yang boleh lewat di sana ya, sedangkan warga perkampungan nggak bisa lewat lagi karena nggak punya kartu. Pihak RW 03 Pondok Gede Housing menjelaskan bahwa penerapan one gate system dilakukan untuk keamanan warganya. Selain mencegah lalu lalang orang yang tidak dikenal, langkah ini untuk mengantisipasi potensi kejahatan yang berada di permukiman warga. Penerapan one gate system di Pondok Gede Housing diketahui berlaku sejak 1 Agustus dan minimnya sosialisasi diduga menjadi penyebab sebagian warga mengamuk karena tidak bisa melintas karena nggak punya akses. Tapi memang kadang-kadang wilayah perumahan yang suka dijadikan tempat lalu lintas juga ya, maksudnya dalam arti ini menjadi akses untuk kemana-mana, suka warganya terganggu sebenarnya. Karena cukup banyak yang melintas di wilayah tersebut, belum lagi tadi dikatakan keamanannya. Semoga yang biasa lewat situ harus muter balik, ya maklum aja lah. Iya, saya sebagai warga Pondok Gede, saya juga suka keramaian, lalu lintas. Jadi kalau misalnya lapar, saya tinggal keluar rumah ya, ada suara bakso gitu. Iya, banyak yang melintas di situ ya. Tapi mudah-mudahan abang bakso juga nggak dilarang lewat nih, berabe nih. Nanti kelaparan lagi. Bisa lapar mereka ya. Kita bergeser ke Palembang, pemirsa, ini menjadi korban pengeroyokan. Ada seorang mahasiswa di Palembang dan juga perampasan oleh komplotan remaja dengan modus tawuran. Kita akan lihat seperti apa ya. Seorang mahasiswa dikeroyok komplotan remaja dan diancam dengan senjata tajam di Jalan Perjuangan, Kelurahan Sukajaya, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Tim Unit 3 Subdit Jatanras Ditkrimum Polda Sumsel bergerak cepat mengejar pelaku dalam persembunyiannya. Keenam remaja maksud kami yang masih belia ditangkap dan langsung digiring ke kantor polisi. Jadi modus para remaja ini melakukan tawuran, kemudian merampas telepon genggam korban yang sedang melintas di lokasi terjadinya tawuran. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di beberapa bagian, yakni kepala dan juga tubuhnya. Jadi tawuran ini jadi modus juga untuk merampas ya. Makin kreatif, tapi kreatifnya jangan terlalu ke kiri lah ya. Jangan negatif-negatif amat gitu remaja zaman sekarang.
Seperti biasa, kabar viral menutup perjumpaan kita hari ini karena sudah 2 jam ya kita menemani pemirsa dengan berbagai kabar. Kalau begitu, saya Reza Baluel. Saya Kamarati Kusuma, harus pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.